Oke, Pisces, kita lanjut. Deep knowing. Not for you. Concrete-nya keluar lagi. So berarti ada emphasizing di sini. Jadi memang sebetulnya berarti ini masanya kamu untuk apa ya? Ya berpikir lebih dalam nih, ada deep knowing. Apa yang baik nggak baik buat kamu. Kayak ibaratnya di sini aku ngelihat mungkin orang ini jadi walaupun mungkin tidak langsung kamu curhat sesuatu sama dia ya, belum tentu. Tapi apa yang diomongin orang ini tuh kayak membuat kamu berpikir lebih dalam gitu. Untuk hal apapun sebenarnya yang tidak mungkin yang sebelumnya tidak pernah kamu pikirkan. Four of Cups. Mungkin untuk beberapa dari kalian merasa kayak gue nggak ngerti nih kenapa gue tuh nggak happy, gitu. Ya mungkin pelan-pelan di sinilah tempatnya kamu tahu. Sih ada High Priestess. It's intuition, it's depth about knowing something in a deeper sense. Untuk mencari sebuah kestabilan. Ya, sederhananya kalau aku lihat ini, apalagi kan kalau Pisces Pisces Moon. Ini udah sebenarnya masa-masa sadi-satinya kamu kan. Walaupun sekarang Saturn lagi retrograde. Mungkin kamu dikasih napas sebentar. Tapi ini udah memang waktunya kamu buat kamu lagi di masa sadi-sati. Masa sadi-sati itu masa orang bilang pembayaran karma, di mana semua manusia pasti melewati, di mana di situ akan banyak sekali pelajaran-pelajaran besar. Dan emosi kita juga biasanya jadi naik turun. Dan karena sadi-sati itu Saturn, periode Saturn mendekati Moon, jadi secara psikologis itu umumnya terganggu karena Moon di situ, ya. Moon is our mind, our emotion, it's our psychology. Nah, di mana sebetulnya masa-masa sadi-sati itu masa di mana manusia itu ibarat kata lagi dicelupin buat dibersihin dari tinta nih, misalnya dari kuas dari yang penuh tinta dimasukin ke air bersih, kan tintanya pada luntur di dalam air sampai kuas itu bersih. Itulah proses sadi-sati. Jadi kayak aku suka bilang sama klienku, kayak kita dilelepin gitu. Dan itu banyak hal-hal di dalam diri kita, banyak sekali bentuk penerimaan yang harus kita lalui. Di sini aku nggak nakut-nakutin ya. Ini aku ngomong very basic loh. Ini basicnya sadi-sati soalnya. Aku bicara seperti ini untuk kamu lebih bisa, bukan untuk kamu takut, karena memang kamu takut atau tidak takut, what happens will happen anyway kan. Karena ada takdir yang berjalan kan. Jadi nggak perlu takut gitu. Tapi bikin diri kita untuk lebih menyadari, oh oke, ini ada, walaupun ya namanya manusia ada rasa takut gimana ya wajar. Cuman lebih membuat kita justru harusnya mencoba berani untuk menghadapi. Karena ya kita nggak mau hadapin pun nggak bisa. Ibarat kata kita mau lari ke kolong langit juga nggak, itu akan terjadi. Berarti kalau udah waktunya kita mati, kita mau nyumput di mana kita bisa mati gitu kan, sama aja kayak gitu. Jadi berusaha untuk berpikir bukan rasional, tapi lebih
lebih kayak ya udah whatever happens happens, itu akan membuat kita lebih tidak sengsara sebenarnya. Karena satu penerimaan itu membuat orang malah melepaskan diri dari yang namanya kesengsaraan sebenarnya. Gitu. Makanya aku suka bilang hal pertama melepaskan diri kita dari sengsara itu adalah acceptance, penerimaan. Yang orang suka ngomong, ya udah ikhlasin aja gitu loh. Paling sulit kan hal seperti itu dilakukan manusia gitu. Dan ini aku lihat ada the devil di sini. Aku lebih lihat masalah-masalah, trauma-trauma, isu-isu di dalam diri kita yang selama ini mungkin tidak mau kita lihat, apalagi ada deep knowing di sini yang harus kita sadari, pelajari, dan pelan-pelan memperbaiki. Karena pembayaran karma itu baru akan bisa saat kita menerima. Selain itu nggak bisa, gitu loh. Karma itu hanya bisa dibayar dengan penerimaan, nggak ada yang lain. Oke? Dan aku ngeliat di sini, kamu jangan takut yang kayak bakal enggak kok. Selama kamu berusaha untuk lebih menerima, lebih in tune sama diri kamu, jalanin aja gitu. Walaupun pasti ada masa-masa berasa sakit dan segala, wah itu pasti ada lah, wajar. Karena yang namanya juga lagi dicuci, ya kan? Nah, paling kamu ya cari orang yang bisa kamu cerita. Karena di momen seperti ini, support system itu penting banget. Ada hal-hal mungkin yang kita nggak paham, yang kita butuh pembelajaran, kita butuh jawaban, itu ya mesti ada gitu orang yang kita pilih yang bisa ngebimbing kita gitu. Aku udah ngalamin banyak klienku yang melewati situasi seperti ini gitu. Dan mereka berhasil keluar dengan baik gitu. Karena ya aku suka bilang ya nggak usah takut gitu, karena memang kita semua pasti lewatin ini. Mereka datang ke aku, mereka coaching, ya aku bantu mereka karena aku pernah ngelewatin situasi ini gitu. Dan nggak ada yang perlu ditakutin kok. Cuman di momen seperti ini ibaratnya Tuhan pengen kita belajar aja. Intinya tuh nggak sesederhana itu sebenarnya. Walaupun orang yang ngejalaninnya setengah mati, memang aku tahu gitu loh. Tapi ya intinya kayak gitu. Ya kan, sebenarnya bagus karena ibaratnya kayak kita detox gitu loh. Kayak kita puasa, itu kan kita nge-detox racun-racun yang ada di dalam badan kita kan ya, dengan kita berpuasa, ya kan, menahan lapar, menahan, ya anggaplah intermittent fasting, ya kan, menahan lapar, cuman boleh minum gitu kan. Itu kan kita lagi nge-detox. Sama, masa sadis-sadis itu kayak lagi nge-detox sebenarnya. Makanya aku bilang, aku selalu bilang sama orang gini, yang bisa menolong kita cuma diri kita sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya pembimbing. Biar gimana pun mereka harus cari orang yang pernah ada di situ. Mereka pernah ada di situ dan mereka akan paham dan mereka akan bisa menjawab segala pertanyaan kita. Itu yang aku lakukan ke klien-klienku pada saat mereka takut dijudge sama orang, mereka datang ke aku dan bertanya. Ya ngapain juga aku judge mereka kan? Karena aku juga pernah ada di situ dan aku tahu rasanya kayak gimana gitu. Mereka nggak butuh penghakiman, mereka butuh paham justru apa yang mereka alami. Dan setiap orang bisa berbeda-beda kasusnya, tergantung backgroundnya, tergantung beliefnya gitu loh. Itu sih. Jadi ya nggak usah di prepare sampai gimana, jalanin aja. Lebih natural dengan cara seperti itu. Karena hal yang jauh lebih natural itu hasilnya akan lebih natural. Nggak usah di prepare lah, apalah, nggak usah. Jalanin aja. Apa yang dia harus dirasain ya dirasain. Apa yang harus dipelajarin ya dipelajarin. Gitu aja. Sama kayak kamu lapar ya kamu makan. Udah gitu. Nggak perlu ada yang harus gimana-gimana. Nggak ada. Hidup itu sesederhana itu kok. Oke? So thank you so much guys for joining my membership. And I'll see you again in the next video. Bye!